Mereka bisa membaca tetapi tidak bisa memahami apa yang ada di dalam bacaan itu. Keprihatinan ya Mbak dengan generasi saat ini anak-anak, siswa-siswa di sekolah nggak bisa mengajak anak menikmati sebuah buku bacaan. Kita membacakan tetapi kita juga membuka ruang dialog. Read aloud itu nggak hanya untuk anak usia dini ya, bisa ke semua usia, bisa lintas usia. Kalau mau mulai read aloud ya udah bacakan karena Selamat siang, Mbak Asti. selamat siang Mbak Rinjani. Selamat datang di Literasi Desa Tumbuh. Ya, Wah, hari ini gimana Mbak kabarnya? alhamdulillah hari ini baik dan bahagia seperti biasanya. Oke Mbak, boleh dikenalkan dulu mungkin Mbak Asti ini? Oke, saya Asti. Saya hari ini datang ke LDT menjadi bagian dari komunitas Read Aloud Jogja. Kebetulan saat ini saya diamanahi menjadi ketua atau koordinator kepengurusan Read Aloud Jogja sampai periode 2027. Oke, baik Mbak. Oke, tentang Read Aloud Jogja ya Mbak. Boleh dikenalkan dulu Read Aloud Jogja itu apa dan juga berangkat dari keresahan apa sih Mbak awalnya? Dan kenapa memilih fokus ke Read Aloud begitu? Oke, jadi komunitas Read Aloud Jogja sendiri adalah sebuah komunitas membacakan nyaring yang ada di wilayah Yogyakarta, di mana kami fokusnya mengkampanyekan, mengenalkan gerakan membacakan nyaring untuk seluruh elemen masyarakat, baik untuk orang tua, untuk guru, ataupun untuk para pegiat literasi. Nah, di komunitas Read Aloud Jogja ini kami memiliki beberapa program. Dan yang menjadi program unggulan kami saat ini adalah Baling Rajo. Baling itu singkatan dari baca keliling. Nah, saat ini Baling Rajo ini sudah terlaksana di sekitar 10 titik lah ya. Di saat ini ada di 10 titik yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di DIY. Ini sudah berjalan kisaran di tahun akhir 2021 sampai saat ini. Awalnya itu berangkat dari keresahan atau bentuk keprihatinan kami yang berada di komunitas ini terhadap minimnya kemampuan anak-anak dalam memahami bacaan. Pertama itu, karena kalau saya pribadi sendiri selain saya berkecimpung di dunia literasi anak, saya juga menjadi guru privat. Nah, saat menjadi guru privat inilah saya menemui, oh kok anak-anak ini ternyata sangat usahanya keras sekali untuk memahami bacaan. Mereka bisa membaca tetapi tidak bisa memahami apa yang ada di dalam bacaan itu. Itu yang pertama. Karena keprihatinan ya Mbak dengan generasi saat ini anak-anak di siswa-siswa di sekolah nggak bisa paham dengan apa yang mereka baca. Kemudian yang kedua itu karena faktor peran saya sebagai orang tua. Saya punya anak, saya mempraktikkan kegiatan Read Aloud itu, dan saya tidak ingin manfaat Read Aloud itu hanya terasakan oleh anak saya. Saya ingin anak-anak lain juga merasakan manfaatnya yang luar biasa, dan saya ingin menciptakan lingkungan yang berbasis literasi untuk anak-anak lainnya, sehingga bisa memfasilitasi anak-anak di DIY punya nih ruang atau wadah untuk berkegiatan berbasis buku cerita. Awalnya tuh gitu, makanya terus saya bergabung dengan komunitas Read Aloud Jogja yang punya visi misi yang sama. Terus kita bergandengan tangan menciptakan ruang-ruang literasi untuk anak-anak. Luar biasa banget Read Aloud Jogja ini Mbak. Berarti nggak cuman menyeluruh gitu ya Mbak ke Jogja dan juga ya terutama di seluruh Jogja gitu. Nggak cuman beberapa titik aja nih gitu. Iya, harapannya memang ke depannya kami ingin rata di semua pelosok Jogja itu merasakan manfaat yang sama. Tapi untuk saat ini Baling ini baru terlaksananya di 10 titik aja di Sleman, Bantul, Kota, dan Kulon Progo. Ya semoga besok ke depannya bisa merambah ke wilayah-wilayah lain Yogyakarta. Oke Mbak Asti, ini menurut dari Read Aloud Jogja sendiri, apa sebenarnya makna Read Aloud dan apa bedanya dengan sekedar membacakan buku aja nih ke anak? Letak perbedaannya tuh lebih ke sesuatu, lebih ke niat dan arah gitu Mbak. Perbedaan antara membaca buku dan Read Aloud ya.
Kalau membacakan buku, kita hanya sekedar membacakan buku untuk anak-anak, menyampaikan teks kepada anak-anak, sudah selesai gitu. Sedangkan kalau read aloud atau membacakan buku itu adalah sebuah bentuk mengajak anak menikmati sebuah buku bacaan. Kita membacakan, tetapi kita juga membuka ruang dialog dengan mereka. Kita berinteraksi, kemudian membangun ikatan emosional dengan anak. Ikatan emosional itu biasanya terpancar melalui intonasi, ekspresi yang kita ekspresikan saat membacakan buku. Nah, makanya kalau saat membacakan buku itu kita membacakannya tidak hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca kan biasanya kita baca flat, misalnya balon bunyinya dor, itu kan flat. Nah, kalau membacakan nyaring itu kita memakai ekspresi dan intonasi yang tepat. Harapannya apa? Supaya anak-anak terbantu dengan apa sih isi dalam cerita itu, dengan intonasi ekspresi yang tepat itu bisa membantu mereka memahami isi bacaan. Itu pertama, membangun ikatan emosional ya dari read aloud. Kemudian membuka ruang dialog sehingga mereka bisa mempunyai kesempatan untuk berpendapat, berpikir kritis, dan belajar berempati dari membacakan nyaring. Berarti ada 2 poin penting gitu ya Mbak. Ya. Yang pertama, diharapkan anak tuh ada ikatan emosional saja dan juga terjadi dialog yang Terjadi dialog yang aktif antara pembaca dan anak. Dan sebenarnya banyak ya Mbak ya, banyak banget poin-poin dari pentingnya read aloud, makna dari read aloud. Dan tujuan utamanya juga membuat anak itu cinta dan suka dengan buku. Jadi mereka nggak hanya sekedar mau membaca itu hanya karena tuntutan akademis, tuntutan administrasi aja, tetapi lebih dalam lagi kita ingin anak-anak ini jatuh cinta dengan buku. Jadi mereka membaca tuh nggak harus disuruh-suruh, tetapi memang punya niat sendiri. Mereka mempunyai kenikmatan dengan hubungan dengan cerita yang ada di buku. Oke. Baik. Oke Mbak Esti. Nah, dari pengalaman di lapangan nih, dampak apa yang paling terasa pada anak setelah dikenalkan read aloud ini? Oke, kalau di lapangan ini kan saya ini berkiprahnya di lapangan dan juga di rumah ya Mbak. Mungkin nanti saya izin menyampaikan keduanya. Kalau di lapangan itu yang paling terlihat sederhana tetapi yang sangat terlihat adalah anak-anak itu ketika dibacakan mereka menunjukkan kemampuan mendengar dan menaruh minat terhadap isi cerita di dalam sebuah buku. Itu tuh menurut saya mematahkan argumentasi bahwa anak-anak itu nggak suka dengan buku. Kadang saya menemui orang tua yang berpikiran, berpendapat, anakku nggak suka dengan buku gitu. Tetapi ketika dibacakan buku, yang terlihat malah sebaliknya. Ketika kita membacakan buku ke anak-anak, teman-teman relawan, saya membacakan buku ke anak-anak, anak-anak itu mau kok. Buktinya kalau kita membacakan hadir dengan sepenuh hati, dengan niat gitu ya. Saat dibacakan, anak-anak menikmati cerita-cerita yang dibacakan dari sebuah buku cerita. Itu sebuah magis sih ya Mbak, apalagi kadang membacakan buku itu nggak hanya sekedar 5-10 orang. Kalau kita berkegiatan di komunitas bisa sampai 100 orang, bisa lebih dari itu. Itu kami punya pengalaman membacakan buku untuk 100 anak dan itu benar-benar semuanya diam, menikmati dan menaruh atensi dengan cerita yang dibacakan. Menurut saya itu udah dampak paling nyata yang bisa ditemukan kontan gitu, tanpa harus kita menunggu beberapa hari, beberapa waktu ke depannya. Itu udah satu hal sederhana yang sudah bisa mematahkan argumentasi klise orang-orang bahwa anak tuh nggak suka dengan buku. Dan terbukti sebenarnya tidak ada anak-anak yang tidak suka dibacakan buku cerita gitu. Mereka memang perlu kehadiran orang dewasa untuk membantu mereka menikmati buku cerita itu dan menjadi role model untuk mereka. Bagaimana sih caranya membaca dengan baik, bagaimana menikmati sebuah bacaan. Luar biasa banget ya Mbak, 100 anak dan bisa Bener, itu kalau di ini ya Mbak ya, kalau di lingkup komunitas dengan orang banyak itu salah satu dampak atau salah satu yang langsung bisa kita lihat. Beda lagi pengalaman saya saat membacakan buku untuk anak-anak. Itu bisa jauh lebih luas daripada itu. Sebagai contoh, saya membacakan buku untuk anak saya yang nomor 1 itu dimulai saat usianya
kisaran 6 bulan. Saya baru memulai 6 bulan waktu itu. Nah, waktu dia umur 3 tahun, saya bacain buku yang bertema Ayo Lindungi Bumi Kita. Nah, di situ kan ada tuh cerita yang menunjukkan bahwa cara melindungi bumi adalah dengan cara memungut sampah. Membuang sampah itu kalau di sungai nanti bisa menghambat aliran sungai. Terus setelah saya membacakan buku itu, di hari besoknya itu saya menemukan sampah-sampah itu yang sebenarnya kami tidak konsumsi sampah ini, makanan yang berbasis sampah ini kami tidak konsumsi, tetapi kok bisa ada di kotak sampah kami. Nah, itu kan kami bertanya-tanya. Saya dan suami sempat tanya, siapa? Ini sampah dari mana? Ternyata itu sampah yang dibawa oleh anak saya dari dia menyusuri aliran sungai yang ada di pinggir sawah. Dia melihat sampah-sampah, dia ambil sampah itu, tapi dia bawa ke rumah, dimasukin kotak sampah di rumah. Saat ditanya, loh kenapa kamu taruh di rumah? Iya, katanya di buku kan nggak boleh buang sampah di situ. Itu loh buku yang merawat bumi kita gitu. Jadi buku itu ternyata menjadi sebuah media yang sangat efektif untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin sulit ya kalau disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak. Hal-hal yang sulit ternyata bisa menjadi mudah ketika disampaikan lewat buku cerita. Oke, baik Mbak Asti. Apakah read aloud ini hanya efektif untuk anak usia tertentu atau bisa lintas usia nih Mbak? Sangat efektif sih Mbak, karena read aloud itu nggak hanya untuk anak usia dini ya, bisa ke semua usia, bisa lintas usia. Mau untuk anak TK, mau untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan orang dewasa, bahkan lintas generasi itu bisa diterapkan. Mungkin yang hanya membedakan, yang bisa disesuaikan adalah metode pendekatannya aja ketika melakukan read aloud. Jadi membacakan nyaring kan biasanya ada dialog tuh, tanya jawab dengan audiensnya. Kita bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaannya dan apa yang mau dibahas, topik-topik apa yang mau dibahas dengan audiens kita. Kalau audiensnya anak usia dini, anak TK, itu kan masih seputar fondasi kita memasukkan banyak kosakata ke diri mereka, kemudian membangun fondasi suka dengan kegiatan membaca buku, kemudian diskusinya, dialognya juga dengan bahasa yang ringan-ringan. Nanti untuk anak SD kita bisa sesuaikan lagi. Untuk anak SMP, SMA itu berbeda lagi pendekatannya. Jadi kalau read aloud-nya sendiri itu tidak ada batasan usia. Bahkan orang dewasa pun bisa yang sebelumnya dia tidak menemukan kenikmatan dengan kegiatan membaca buku, tetapi setelah dipaparkan, dibacakan buku cerita, itu dia bisa menemukan, oh ternyata buku cerita itu juga ini ya, menarik ya gitu. Karena read aloud bukan untuk usia tertentu saja, tetapi lebih ke bagaimana kita proses mencintai bacaan, menikmati bacaan, dan membangun koneksi gitu. Berarti misal satu buku yang sama dibacakan oleh tingkatan usia yang berbeda itu bisa gitu? Bisa banget, tergantung nanti tinggal kita menyesuaikan nih, mau membahasnya akan seperti apa gitu, disesuaikan dengan tingkatan usianya. Oke, baik Mbak Asti. Nah, dari pengalaman Mbak Asti sendiri, apa dampak read aloud terhadap hubungan anak dan orang tua? Apakah ada dampaknya gitu Mbak? Dampak antara anak dan orang tua jelas ada banget Mbak. Karena read aloud itu menjadi salah satu cara untuk membangun bonding antara anak dan orang tua. Ada salah satu buku yang pernah saya baca, itu beliau menyebutkan bahwa untuk anak-anak bayi ya, untuk anak-anak bayi itu suara dari orang tua itu ketika mereka mendengar, rasa di hati mereka, perasaan mereka itu sama seperti halnya ketika mereka mendengarkan nyanyian pengantar tidur. Itu baru untuk anak yang masih bayi gitu ya, masih bayi. Jadi dari sini saja sudah terlihat bahwa sebenarnya hal yang paling menenangkan untuk anak-anak itu adalah suara orang tua. Kemudian ketika mereka sudah berkembang lagi, kognitifnya lebih berkembang lagi,
ketika membacakan nyaring ini terjadi dialog antara orang tua dan anak. Dari dialog itu timbullah kepercayaan diri dari anak. Dia merasa dihargai pendapatnya. Kemudian dia berani mengutarakan pendapat untuk orang tuanya dan mereka merasa didengar. Karena di dalam membacakan nyaring itu memang kita memberikan ruang itu untuk anak. Kita memberikan mereka bebas menanggapi apa yang ada di dalam cerita sesuai dengan interpretasinya mereka masing-masing gitu. Jadi memang terjalin bonding antara anak dan orang tua. Kemudian terjalin ikatan emosional juga karena saya sendiri percaya bahwa kelak ketika mereka dewasa, mungkin mereka akan lupa dengan cerita yang sudah dibacakan mamanya tuh, dia akan lupa. Tetapi mereka akan ingat, oh mama dan papaku dulu meluangkan waktu khusus untuk aku dengan cara apa? Dibacakan buku. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau mungkin teman-teman pemirsa yang sudah mempraktikkan membacakan buku untuk anaknya, itu malah yang capek itu kadang orang tuanya. Karena anak-anak ini kayak kecanduan gitu Mbak dibacain buku. Misalnya kesepakatan cuman 2 buku gitu ya, 2 buku aja ya gitu. Tapi nanti saat udah selesai dibacakan mau yang lain gitu. Atau kadang mereka itu nggak peduli bukunya tuh tentang apa, tapi yang mereka pedulikan adalah momen keruntelan, momen bersama orang tuanya baca buku sambil tiduran di kasur atau di sofa sambil duduk bareng, kadang menertawakan hal-hal lucu yang ada di buku cerita. Nah itu yang membangun ikatan antara orang tua dan anak itu menjadi semakin kuat harapannya. Gitu. Oke, baik Mbak. Jadi momen yang terbentuk itu ternyata sangat berharga dan kan yang diingat tuh momennya, bukan isi bukunya yang mungkin akan dilupakan gitu ya Mbak. Nah selanjutnya kenapa Rajo tertarik berkolaborasi dengan Literasi Desa Tumbuh atau LDT ini Mbak? Dan apa yang ingin dibangun dari kolaborasi ini? Dan mungkin harapannya juga Mbak dari kolaborasi ini apakah? Jadi saya sedikit cerita lagi ya Mbak tentang Rajo. Jadi Rajo ini kan memang punya keinginan untuk menyebarkan read aloud di seluruh wilayah istimewa Yogyakarta. Nah kebetulan kita kemarin baru fokus di area-area di mendekati pusat kota gitulah ya. Kami belum mempunyai tempat untuk berkegiatan di area Sleman Barat. Di saat yang bersamaan kemudian kami mengenal Literasi Desa Tumbuh dan ini juga menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah kabar gembira juga untuk masyarakat bahwa LDT membuka ruang untuk berkolaborasi bersama dengan komunitas. Nah, dari visi misi yang sama ini ingin mengenalkan literasi, akhirnya kami mencoba mengajak LDT untuk berkolaborasi untuk menggerakkan kegiatan membacakan nyaring dan disambut dengan baik. Kemudian LDT ini punya karakter yang unik karena tempatnya di pedesaan, di mana alamnya juga masih sangat organik. Kemudian di sini juga ada mini garden yang menurut saya itu menjadi sebuah modal untuk anak-anak di sekitar sini menggali lebih dalam potensinya. Karena menurut saya juga alam itu adalah sebuah laboratorium terbaik gitu ya, yang sudah tersedia. Kita bisa memanfaatkan itu. Harapannya dengan adanya kami dari Read Aloud Jogja yang berkolaborasi, kami bisa membantu anak-anak ini menggali potensi-potensi yang ada di sekitar mereka melalui laboratorium alam yang sudah tersedia ini. Itu dan kedepannya kita bisa membangun budaya baca di setiap keluarga-keluarga yang ada di sekitar sini, dan pada akhirnya kedepannya literasi tidak lagi bergantung kepada sekolah karena sudah hidup di keluarga masing-masing melalui gerakan-gerakan akar rumput, salah satunya melalui kolaborasi antara Read Aloud Jogja dan Literasi Desa Tumbuh. Oke, tadi kan diceritakan kalau Read Aloud Jogja itu ada di berapa titik, ada 10 titik Mbak. Dan itu tidak hanya ada di pusat kota saja, tetapi sudah menyebar di berbagai desa-desa di pinggiran Jogja gitu Mbak. Salah satunya juga LDT. Nah, dari pengalaman Rajo sendiri, apa tantangan dan potensi menerapkan Read Aloud itu di
konteks desa? Oke, di desa ya Mbak. Karena kan kalau berbicara tantangan itu setiap titik itu punya tantangan yang berbeda-beda. Kalau di konteks desa sendiri, tantangan yang jelas terlihat itu dari internal warganya. Pertama, mungkin karena memang budaya literasi yang belum terbangun di sebuah wilayah itu. Gitu, mereka belum banyak yang mungkin mengenal dengan buku-buku cerita anak. Aksesnya terbatas, itu menjadi tantangan tersendiri yang poin pertama. Kemudian poin keduanya adalah waktu dan prioritas. Nah, untuk prioritas ini kembali lagi ke masing-masing keluarga. Mungkin ada kalau di desa pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan dari pagi hingga larut, hari larut, sehingga waktu membersamai anak itu menjadi lebih terbatas. Kemudian yang ketiga, mungkin rasa percaya diri yang kurang dari warga itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak cukup baik dengan membaca, mereka tidak cukup percaya diri membacakan buku cerita untuk anaknya karena memang tidak ada pengalaman itu di kehidupan mereka sebelumnya. Jadi karena rasa inilah mereka tidak percaya diri untuk memulai membacakan buku ke anak-anak gitu. Itu kalau untuk tantangan di konteks desa. Tetapi kita tidak mau berhenti di situ karena di desa itu juga menyimpan potensi seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka punya laboratorium alam dan mereka teman-teman yang ada di sekitaran desa itu hanya butuh untuk didampingi ya. Kita mendampingi bersama-sama, menggerakkan, menunjukkan jalannya. Seperti ini, membacakan buku itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Tidak perlu kemampuan khusus, ya kan? Tidak perlu kemampuan khusus. Kita pasti akan melakukan hal terbaik untuk sesuatu yang kita anggap prioritas dalam hidup. Dalam hal ini, siapa sih yang tidak memprioritaskan anak di dalam kehidupan? Nah, kalau sudah anak menjadi prioritas, mau terbatas apapun waktunya, tentu kita akan melakukan yang terbaik ya untuk anak kita. Harapannya ini, kami ingin mengkampanyekan bahwa yuk mulai bacakan buku untuk anak-anak, mulai luangkan waktu untuk anak-anak, dan saya rasa masyarakat itu menyambut baik. Karena sudah banyak sekali ya contoh-contoh nyata yang sudah bisa kita akses baik di dunia nyata maupun di media sosial tentang pentingnya membaca buku, dampak positif dari habit membacakan buku untuk anak-anak. Kita sebagai komunitas, sebagai ruang literasi perlu mendampingi, membersamai mereka, menunjukkan jalannya kepada teman-teman. Oke, baik Mbak Asti. Nah, kalau pendengar mau mulai read aloud di rumah sendiri gitu atau komunitas kecil, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan hari ini apa Mbak kira-kira? Langkah sederhana ya. Satu hal, bacakan. Kalau mau mulai read aloud, ya udah bacakan karena nggak ada langkah lain selain yuk mulai aksi bacakan buku untuk anak-anak. Karena read aloud itu tidak perlu ruang khusus, tidak perlu koleksi ratusan judul buku untuk mulai membacakan. Kita hanya perlu satu orang dewasa yang mau hadir dengan niat untuk membersamai anak-anak, mau bacain buku untuk anak-anak. Satu buku yang bisa dibacakan dengan hangat, dan minimal satu percakapan yang bisa kita obrolkan dengan anak-anak setelah dari kegiatan membacakan buku. Kalau teman-teman sudah punya 3 ini, go, nggak perlu menunggu apa-apa lagi, bacakan, ambil buku, bacakan kepada anak-anak, hanya itu. Kemudian tidak perlu berpikir hal-hal lain, wah aku nanti takut salah, takut nanti ini kurang ekspresinya, kurang intonasinya. Menurut saya itu bukan hal yang menjadi penghalang ya, itu sesuatu yang bisa kita improve. Nanti kita akan tahu kok setelah kita mulai, kita akan tahu, oh tadi aku kurang gini. Nah nanti bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Jadi apa langkah sederhana? 1, mulai bacakan gitu untuk anak-anak, tidak perlu ditunda lagi. Jadi 1 itu ya Mbak? Iya, 1 itu, bacakan. Oke Mbak. Nah pertanyaan terakhir nih Mbak, apa ada satu hal lagi selain bacakan tadi yang ingin Raju sampaikan khusus ke orang tua atau pendidik tentang pentingnya membacakan cerita ke anak?
Jadi membacakan buku itu adalah sebuah investasi jangka panjang bagi anak-anak. Tidak hanya untuk sekedar kemampuan akademis, tidak hanya sekedar kemampuan bersekolah, tetapi dengan kita membacakan buku itu kita sedang membangun ikatan emosional, ikatan hubungan yang lebih hangat dengan anak-anak, sesuatu yang mungkin akan kita dapatkan ketika 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Jadi kalau dari Ritual Jogja sendiri tanpa henti mengajak dan mengampanyekan orang tua dan guru untuk mulai membacakan nyaring kepada anak-anak. Tidak perlu waktu yang lama, cukup 15 menit konsisten setiap anak, setiap orang tua, dan setiap hari. Berarti kuncinya mungkin pesan untuk orang tua tadi pertama bacakan dan juga konsisten walaupun cuman 15 menit per hari. Cuma 15 menit per hari. 15 menit itu awal yang sangat cukup karena nanti pada praktiknya ketika keduanya sudah sama-sama menikmati itu durasinya akan panjang sendiri. Ya, oh iya, baik Mbak Asti, terima kasih atas obrolan di siang hari yang terik dan hangat ini. Terima kasih Mbak Asti udah berkenan untuk ngobrol, sangat insightful banget tadi. Dan terima kasih teman-teman di rumah. Sampai jumpa di percakapan dan obrolan selanjutnya. Makasih Mbak Asti.